Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan, yaitu 10 soal latihan esai yang akan saya bahas. Di sini saya perkenalkan dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Salam. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Oke, soal yang pertama itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah aktivitas titik tumbuh pada jaringan merismatik dari hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Sedangkan yang pertumbuhan sekunder adalah aktivitas meristem sekunder. Nomor 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh dan kembang pertumbuhan? Nah, jadi yang mempengaruhi tumbuh dan kembang pertumbuhan itu ada dua, Pak. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang faktor internal dulu kita bahas. Faktor internal itu ada seperti yang pertama ada intrasel, kemenangan atau hereditas. Nomor 2 ada intersel, itu ada fitohormon. Nah, ada juga hormon-hormon pemicunya seperti hormon pemicu pertumbuhan yang pertama seperti auksin, gibberellin, stokinin, gas etilen, kaliri, dan asam traumalin. Terus yang kedua ada hormon penghambat pertumbuhan. Kalau yang tadi itu hormon pemicu pertumbuhan, kalau yang ini adalah hormon penghambat pertumbuhan. Itu hormon penghambat pertumbuhan itu ada namanya asam absitat. Nah, itu merupakan hormon penghambat pertumbuhan. Oke, yang kalau yang tadi semua itu faktor internal, yang kedua kita akan masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal dari pengaruh yang mempengaruhi tumbuhan dan kembang pertumbuhan itu adalah contohnya intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan air dan mineral. Terus soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan hormon stokinin? Jelaskan dan sebutkan fungsinya. Oke, baik, yang pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah disintetis dalam akar dan diangkat ke organ lain. Penemunya itu bernama Van Overbeek. Fungsi dari hormon sitokinin ini yaitu pertama ada dia bersama auksin dan gibberellin merangsang pembelahan dan pemindahan sel. Terus yang kedua ada menghambat dominasi apikal oleh auksin. Yang ketiga ada merangsang pemanjangan titik tumbuh, mematahkan dominasi biji serta mematahkan pertumbuhan embrio. Oke, selanjutnya nomor 4. Sebutkan 4 faktor ekstern yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada temperatur, aerasi, air, kelembapan, tingkat keasaman tanah, dan nutrisi. Lanjut Pak, nomor 5. Mengapa kulit batang pohon jati nampak pecah-pecah atau rusak? Jawabannya, karena ada aktivitas kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan kulit, sehingga mengakibatkan jaringan kulit paling luar seperti epidermis dan korteks menjadi rusak dan pecah-pecah. Baiklah, lanjut ke nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan persembahan hipogeal. Lalu gambarlah. Oke, yang itu kita jelaskan dulu ya, apa sih itu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal itu ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di bawah tanah. Untuk gambarnya, kita lihat di sini Pak. Di sini ada bagian paling bawah. Ini namanya akar primer yang paling bawah. Terus yang bagian tengah ini ada berbentuk seperti bulat gini, itu namanya kulit biji. Dan di atas, paling atas ini itu namanya epikotil. Dan bagian sini nih, yang di garisan ini atas ini adalah daun muda, bagian daun muda. Kotiledon. Nih, kotiledon. Oke. Lanjut Pak, nomor 7. Bagaimana pengaruh hormon auksin pada atau terhadap tumbuhan? Jawabannya, pengaruh terhadap tumbuhan yang pertama itu merangsang pemanjangan batang, diferensiasi, dan pertumbuhan. Yang kedua ada percabangan akar. Tiga ada perkecambahan buah. Yang keempat ada dominasi opikal. Lanjut nomor 8. Adakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan pertumbuhan jelas.
Kan. Oke, baiklah. Kita jelaskan dari pertumbuhan. Pertumbuhan itulah proses pertumbuhan ukuran yang mencakup volume, massa, atau jumlah sel. Terus dia bersifat kuantitatif dan irreversible. Irreversible. Terus yang kedua ada perbedaan. Perbedaannya ini yang pertama, proses menuju ke dewasaan makhluk hidup. Jadi pertumbuhan ini perbedaannya di pertumbuhan dan perkembangan, perbedaan itu di proses menuju ke dewasaan makhluk hidup. Terus bersifat kualitatif. Terus 3 bersifat reversible. 9, apakah yang digunakan untuk mengatakan kecepatan pertumbuhan tanaman? Yang pakai yaitu alatnya seperti mistar. Nomor 10, gambarlah biji monokotil dan dikotil dan sebutkan bagiannya. Oke, dalam bagiannya saya akan sebutkan dulu, Pak. Yang pertama ada kotiledon, yang kedua ada kulit biji, yang ketiga ada plumula, keempat ada radicula, dan 5 ada porus embrio. Untuk yang pertama, kita akan membahas biji yang dikotil. Bagian atas ini dikotil. Oke. Jadi dikotil lah. Nih, yang berbentuk seperti gambar apa nih? Yang bulat 2 ini bagian-bagiannya ada di paling atas itu kulit biji, epikotil, hipokotil, kotiledon, plumula, dan radicula. Itu bagian-bagian dari biji dikotil. Selanjutnya ada biji monokotil yang di bawah ini, Pak. Oke. Itu bagian-bagiannya ada kotiledon, ini kotiledon, koroptil, plumula, seludang atau Clerorhiza. Terus di sini ada namanya jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, dan radicula. Itu bagian-bagian dari biji monokotil. Demikian presentasi yang hanya dapat saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.